Logika mistika di dunia pesantren, ada satu fenomena yang makin lama makin terasa di sebagian pondok pesantren. Logika mistika mulai menggantikan logika nalar. Tempat yang seharusnya melahirkan insan berilmu, justru sering mencetak manusia yang terlalu tunduk pada simbol kesucian. Tanpa sempat bertanya, apakah yang mereka taati masih benar, atau hanya kebiasaan yang dilapisi oleh sebuah dogma. Kasus pondok pesantren Al-Khazini di Sidoarjo bisa jadi contoh. Bangunan tanpa izin ambruk menewaskan puluhan santri. Tapi yang paling menyedihkan ya bukan cuma bangunan yang runtuh, melainkan kesadaran banyak orang yang ikut ambruk juga. Alih-alih menuntut tanggung jawab, banyak santri membela dengan kalimat sakti. Itu udah takdir Allah, seolah setiap kesalahan bisa disucikan dengan kalimat itu. Padahal Islam mengajarkan tanggung jawab sebelum takdir, sebab sebelum akibat. Dan ya, ini bukan satu kasus. Di banyak pesantren misal, kita ambil contoh oknum. Santri dipekerjakan di rumah kiai, menyapu, mencuci, mengasuh anak, jadi sopir, sampai kuli bangunan. Semua ya demi barokah. Tapi giliran mereka pulang ke rumah, disuruh bersih-bersih dan bantu orang tua, banyak yang males-malesan. Artinya apa? Artinya bukan soal ikhlasnya yang tumbuh, tapi soal simbol kepatuhan yang mereka jaga. Asal di pesantren tampak taat, urusan rumah bisa diabaikan. Lalu ketika sebuah kritik datang, muncul barisan buzzer pesantren dengan kalimat template. Kamu belum pernah mondok, gak usah banyak omong. Kami ikhlas demi barokah. Patuh pada kiai itu wajib. Tapi lucunya, sebagian dari mereka berkomentar dengan kata-kata kotor, penuh sumpah serapah, bahkan makian binatang. Ironi yang menyedihkan di sini. Lagi-lagi santri yang katanya pembawa akhlak, malah kehilangan adab di kolom komentar. Dan jelas semua itu terjadi karena rasa takut bukan takut pada Allah, tapi takut pada kiai. Mereka lebih takut dianggap durhaka oleh manusia ketimbang dianggap lalai oleh Tuhannya. Lebih parah lagi ya, logika mistika ini juga sering menjadi selimut bagi kejahatan moral. Gak usah munafik, kita sudah terlalu banyak kasus pelecehan seksual di lingkungan pesantren yang berlindung di balik dalih keridoan dan kesucian. Santriwati yang berpikir sederhana, dididik untuk tunduk dan hormat tanpa syarat, akhirnya menjadi korban cuci pikiran. Mereka percaya bahwa menyentuh, melayani, atau diam terhadap perilaku menyimpang adalah bentuk pengabdian kepada gurunya. Padahal ya jelas, lagi-lagi oknum itu memanfaatkan sebuah situasi. Dan jelas itu penyimpangan yang dibungkus dengan kata tasbih. Dan ketika ada korban bersuara, lagi-lagi logika mistika bekerja di sini. Jangan ganggu nama baik pesantren, itu fitnah. Kiai nggak mungkin begitu. Ya, ini dia oknum yang harus diberantas teman-teman. Padahal di mata hukum, di mata Tuhan, tidak ada jubah suci yang kebal dari dosa. Logika mistika jelas membuat sebagian pesantren kehilangan akal sehatnya. Mirisnya karena pelakuan segelintir oknum, lagi-lagi pesantren di seluruh Indonesia menjadi buruk. Segala bentuk kekuasaan dibungkus dengan simbol agama. Kesalahan dianggap ujian, ketimpangan dianggap ibadah, dan kepatuhan dianggap jalan menuju surga. Padahal seringkali kita lihat teman-teman, oknum yang memanfaatkan dengan nama kiai atau habib. Ya, padahal Nabi tidak pernah minta dicium tangannya, apalagi anaknya. Beliau tidak pernah menyuruh umatnya mencuci pakaian demi ridho. Beliau mengajarkan bahwa kemuliaan ada pada keadilan, bukan pada kepatuhan buta. Jelas di sini pesantren seharusnya di rumah ilmu, bukan rumah feodalisme spiritual, tempat di mana santri diajarkan berpikir, bukan sekedar menunduk. Karena iman yang buta tanpa nalar bukanlah keimanan, itu perbudakan yang diselimuti dengan kata keridoan atau tunduk pada yang berkuasa.